Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrieli Nyelika dari kelas A2 dengan NIM sebagai berikut. Oke, jadi di sini saya akan membuat konfigurasi jaringan nirkabel. Jadi di sini saya bertugas sebagai AP-nya. Terus nanti dilanjut dengan repeater 1, repeater 2, repeater 3 nanti tersambung menggunakan station WDS slave. Nah, jadi dengan IP-nya sendiri itu nanti 10.10 titik nomor kelompok yaitu nomor kelompok 2 titik lagi nomor meja. Jadi nanti seperti itu konfigurasi IP-nya. Jadi di sini kita make cuman 2 kabel, itu Ether 1 sama Ether 5. Nah, itu buat nyambungin ke PC sama buat nyambungin ke ISP UGM. Nah, kenapa kita di sini make 2 doang? Karena nantinya buat nyambungin ke router-router yang lain itu make si interface WLAN. Jadi nanti mereka nge-scan terus kita berada dalam satu jaringan yang sama. Oke, jadi yang pertama kita di sini mau setting IP address dulu ya. Nah, fungsinya tuh buat apa sih? Buat nentuin alamat IP yang nantinya bakal kita kasih ke komputer buat mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Nah, seperti yang terlihat di sini ada 10.33 108 terus titik 2 itu buat nyambung ke internet. Terus yang 192.168 itu buat nyambung ke PC ya. Jadi Ether 5. Terus nih ada 10.10 titik 2. Titik 2-nya itu nomor kelompok, terus titik 2 lagi itu nomor meja. Jadi itu buat WLAN 1. Terus kita klik apply, terus oke. Nah, selanjutnya nih udah terlihat betul. Habis itu selanjutnya kita mau setting DNS. Nah, itu tuh kita setting 10.13, 10.13, 10.18, 10.18 buat ngatur dan mengelola server DNS serta catatan DNS pada perangkat jaringan atau server. Nah, selanjutnya kita setting firewall. Nah, di sini itu buat ngatur atau mengelola aturan yang mengontrol lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar dari jaringan atau perangkat komputer. Nah, di sini seperti yang terlihat actionnya masquerade, terus out interface-nya tersatu sama tadi itunya share. Nah, terus nih ada root. Nah, root gateway ini buat menghubungin 2 atau lebih jaringan yang berbeda dan mengarahkan lalu lintas antar jaringan. Nah, di sini saya nambahin 10.33.108.254 itu buat nyambungin ke jaringan internet ISP-nya. Nah, terus di sini saya juga konfigurasi change adapter. Ini konfigurasi PC-nya itu 192.168.22 terus 255 dan lain-lain. Terus abis itu buat mengelola adapter jaringan terhubung ke komputer ya. Nah, selanjutnya ini terlihat di sini kita buka wireless, terus abis itu klik WLAN 1. Kita mau konfigurasi interface WLAN 1 untuk ngambil alamat IP secara otomatis melalui DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Itu nanti kita bakal masukin informasi SSID itu secara manual di station WDS-nya. Nah, ini terlihat di sini tuh udah nyambung WDS dari 3 PC yang lain. Terus ini kita setting jadi AP bridge. Terus SSID-nya kita ganti jadi kelompok 2. Terus nanti si yang station WDS tuh nge-scan gitu loh buat nyari si kelompok 2. Terus apply. Terus itu oke. Nah, terus WDS-nya kita ganti juga jadi dynamic mesh. Jadi nanti secara otomatis nggak usah masukin si masing-masing itunya, nggak usah. Jadi nanti langsung secara otomatis. Nah, terus habis itu kita juga nge-setting mesh itu buat ngatur dan mengelola jaringan nirkabel. Nah, nanti tuh fungsinya sebagai node yang dapat berkomunikasi langsung dengan perangkat lain dalam jaringan. Jadi kalau misal node gagal atau terputus, nanti lalu lintasnya masih bisa diarahkan melalui node lain dalam jaringan. Nah, ini di sini terlihat nih udah ada jaringan-jaringannya. Terus tadi ya kita nambahin juga di mesh sama di portnya. Terus habis itu kita cek, kita tes ping ke masing-masing PC.
ping 10, 10, 2, 11. Nah ini kita ping. Nah udah di ping bisa. Terus abis itu kita ping juga ke ping 10, 10.2.14. Ini juga udah bisa. Terus kita ping juga ke 10.2.2. Nah ini juga bisa. Terus abis itu ini kita coba ping lagi yang titik 11 karena tadi ada time out. Nah terus ini udah bisa. Terus abis itu kita ping tes ke internet, ping ugm.ac.id itu juga udah bisa. Nah kita ping juga ke YouTube, kita cek apakah ke YouTube udah bisa. Ternyata udah bisa juga. Nah abis itu kalau kita udah tes ping udah bisa semua ke antar PC. Terus kita ping UGM juga bisa, ping internet ke YouTube juga bisa. Nah kita coba cek buka YouTube bisa apa enggak. Ternyata bisa ya, kita bisa ngebuka YouTube. Nah YouTube udah bisa kebuka. Nah habis itu kita juga mau ngecek buat elok itu udah bisa apa belum dibuka. Nah ternyata udah bisa dibuka elok. Nah kita coba untuk login ya, Febriele Nyelika, terus masukin password juga. Terus kita coba login dan bisa juga. Oke, jadi itu aja dari saya. Udah dicoba, ternyata di testing udah bisa ke masing-masing PC juga. Terus tes internet juga bisa, kita udah bisa buka YouTube sama elok. Jadi mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.